Elisitor hanya berguna ketika satu, lingkungannya mendukung, cahaya matahari mendukung. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas praktek pembuatan pupuk konversi. Bagi teman-teman yang belum mengikuti kemarin pada waktu teori pupuk konversi, bisa disimak di video kami ini. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, share, serta subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Yuk langsung saja kita ke TKP untuk membuat pupuk konversi. berarti fungsi jus daun sebenarnya sebagai elisitor untuk menyerap nutrisi di akar, di tanah, atau memperbaiki proses fotosintesis. Artinya, elisitor hanya berguna ketika satu, lingkungannya mendukung, cahaya matahari mendukung. Kedua, nutrisi dalam tanah berlimpah. Artinya kalau dua ini oke kita main elisitor, tapi kalau fotosintesisnya kurang, kandungan dalam tanah rendah, berarti penggunaan elisitor ini hampir dibilang tidak guna, tidak fungsi. Kan seumpama gini lah, taruhlah kita ngambil contoh. Si Mas Eko 1. Mas Tandi itu cuman siram ini ke planter bag yang biasa saja. Yang satu disiram di planter bag yang kaya nutrisi. Sama-sama jus daun. Tapi yang ini jauh lebih, pertumbuhannya jauh lebih pesat dibanding yang ini. Karena jus daunnya bisa mengikat nutrisi tadi. Enggak, jus daunnya bisa menyerap nutrisi yang ada di akar ini lebih besar. Itu yang di planter bag yang kaya nutrisi. Ya berarti kan menguatkan penyerapan nutrisi kan ya. Berarti kembali lagi bahwa kalau kita mau main perangsang elisitor, kita harus membangun fondasi dasar tanaman, tanahnya sama climate-nya, lingkungannya kan. Seumpama kita kasih pupuk yang nutrisinya tinggi, Yaramila seumpama tinggi. Tapi pohon itu ada di teduhan pohon bambu. Sama aja, nggak mau besar. Maksudnya itu satu tanah dengan pohon bambu. Cahaya mataharinya terhalang. Maksudnya itu dari nancap langsung grounding atau di pot. Terserah. Yang penting dia terlindungi dari cahaya matahari. Iya, maksudnya sinar mataharinya nggak bisa maksimal ke tanaman. Kan energi esensial tanaman itu adalah cahaya. Paling utama cahaya. Kalau tidak ada cahaya, semua nutrisi yang kita berikan tidak bakalan tercerna. Nggak bisa fotosintesis. Makanya daerah yang terbuka full matahari dengan daerah yang kekurangan cahaya matahari, perawatan yang kekurangan cahaya matahari itu jauh lebih besar dibanding yang full cahaya matahari. Buahnya pun seperti itu. Ya Mas Dir ya. Yang dekat bambu yang ketutupan tanah itu matahari kan nggak mau bagus kan pertumbuhannya. Ada yang full, kurus. Cahaya jadi-jadian. Kenapa? Kalau cahaya jadi-jadian. Bisa juga, tapi kan sebaik apapun kita melakukan itu tidak mungkin bisa menggantikan cahaya matahari kan. Kalau si bunga krisan kan pakai lampu. Itu untuk krisan itu kan untuk menginduksi penyerapan P sama K, biar buahnya nanti ketika dipanen nggak cepat letoy kan. Kan dia bunga potong kan. Seger. Seger. Manggilnya patkai. Manggil patkai kan kadang. Krisan. Dirugin hasil. Kalau tempatnya Mas Dir, posyandu malah. Posyandu krisan. Nah ini proses yang selama saya main pupuk organik adalah proses yang paling efisien dalam membuat POC. Dan paling bisa di tracking.
Banyak itu POC yang mengandalkan bahwa POC ku ini nutrisinya tinggi, sifat bagus, konversi pertumbuhannya bagus, tapi pas dilihat bahan bakunya nggak sebagaimana sekali. Yang setahu paling tinggi menurut itu Digro. Digro itu N-nya 5. Digro. P-nya 6 lah kalau nggak salah. Kalium 3. Itu prosesnya mirip, kita bisa bikin mirip seperti itu. Ada lagi satu proses, sebenarnya proses mengekstraksinya lebih super, tapi belum diajarkan dulu, masih sebagai jurus rahasia. Ini sudah dia pupuk organik yang sifatnya fast sama slow release, jadi lebih lama waktunya. Jadi dari 7 hari sekali bisa menjadi 10 kali, 10 hari. Tapi kembali lagi bahwa sehebat-hebatnya pupuk itu kembali pada rumus dasar tanah, udara, dan matahari. Seperti itu. Gini Om, kalau pakai pupuk kimia Om ya, itu kan kalau petani itu, saya berkaca dengan petani yang di lingkungan bapak saya ya, itu istilahnya gini, kalau pakai pupuk kimia itu 3 hari 4 hari sudah hijau. Tapi kalau pakai pupuk organik itu hijaunya lebih lama. Jadinya kan PR-nya itu bagaimana menciptakan pupuk organik yang murah dengan efek yang menyerupai pupuk kimia tadi gitu. Maksudnya 3-4 hari sudah terasa khasiatnya gitu. Dari petani itu, petani-petani konvensional seperti bapak saya dan teman-teman di lingkungannya itu image-nya ke pupuk organik seperti itu. Dia lambat penyerapannya. Ya, itu. Artinya kan beliaunya itu ya efek yang tampak, setelah dipupuk 3 hari sudah hijau. Nah, sedangkan pakai pupuk organik itu perlu seminggu atau 10 hari baru kelihatan hijaunya. Baru kelihatan hijau atau jadi mati. Nah, itu. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Maksudnya beliaunya seneng kalau dipupuk cepat hijau kan. Petani itu kan bahagianya itu kalau cepat mendapatkan hasil yang kelihatan gitu. Sama Turki namanya organomineral, orgamin. Jadi mencampur 90% kompos dengan 10% mineral, pupuk kimia. Mineral, pupuk kimia. Makro, NPK, Poska. Jadi kalau 1 ton kompos 100 kg NPK. 1 ton 100 kg. Berarti 1:10. Jadi asumsi pupuk kimianya diserap 1 sampai 10 hari pertama, 10 sampai 20 hari kedua, sampai seterusnya sampainya kompos diserap. Berarti kan istilahnya itu Hampir. Cepatnya waktu di awal itu dia makan pupuk kimia. Setelah efek pupuk kimia itu mulai pudar, nah di situ organiknya masuk seperti itu. Organiknya sudah berubah juga jadi bentuk mineral. Tanaman kan tidak menyerap. Tanaman tidak menyerap bahan organik. Itu yang perlu dipahami. Tapi senyawa itu lain lagi. Jadi dia menyerap dalam bentuk mineral. Jadi tanaman tidak menyerap protein, tidak makan protein, dikasih protein banyak pun nggak makan. Nanti protein pecah menjadi mineral, sulfur, karbon. Sulfurnya dalam bentuk apa? SO4, amina. Itu biasanya N-aromatik. Makanya kalau ETBS itu entah diapain pun nggak mau hilang baunya. Karena memang basisnya mikroba yang kerjanya itu. Nanti kalau setelah dibuat saya Mas Tandi ini, baru bisa hilang baunya. Dari organik, organik menjadi apa tadi? Saya yang buat sirup ini. STNJ. Susu telur madu jahe kan. Wangi.
Kalau dari organik sampai ke apa itu, ke zat yang bisa di apa itu, mineral. Mineral ya, dari organik sampai mineral itu biasanya memerlukan waktu berapa lama, Om? Kalau Rata-rata. tergantung mesinnya. Rata-rata. Pertama mesin yang ngolah, kedua kondisi lingkungannya. Mesin di sini kan bakteri tanah kan ya? Bakteri sama mineral-mineral non pupuk. Mineral non pupuk itu mikro sama biostimulan. Kondisi lingkungan itu seperti apakah hujan, panas, atau kering. Karena ada panas, kondisi panas tapi lembab. Ada kondisinya kering dan panas. Nah, itu proses dekomposisi berhenti. Yang paling bagus itu panas dan tapi masih lembab. Kalau panas pasti lembab itu berarti di bawahnya mulsa. Kalau pakai teraganik ya, Ya. Karena teraganik di bawahnya mulsa organik itu masih lembab. Masih lembab. Jadi kan bisa meminimalkan penyiraman kan di situ. Berarti secara umum akar itu lari ke atas. Iya memang. Nungguin proses mineralisasi. Atau di bawahnya sedikit. Yang sekarang dulu kan dia cenderung mau keluar dari polybag kan. Iya. Sekarang naik ke atas akar yang putih. Nungguin. Ya, nungguin proses pelindian namanya. Nah, kalau ini kan tentang penyerapan berarti ya. Penyerapan unsur. Kan kalau katanya Aseka tadi kalau mau cepat antara kimia dan organik gitu. Apa itu tidak saling melengkapi ya, kan ada beberapa faktor itu yang mempengaruhi penyerapan. Ya, iya ya. Iya. Misal kalau nggak ada organik ya sulit terserap gitu ya. Bisa nggak? Kalau katanya kan apa? Kapasitas tukar katian itu. Iya. Itu kan dari organik ya. KTK. Itu kan KTK itu mempengaruhi penyerapan. KTK itu sebenarnya jumlah partikel liat lebih besar dibanding jumlah partikel pasir. Itu KTK. Nah, KTK di batu lebih tinggi dibanding KTK di ponco. Tapi secara kesuburan tinggi mana? Poncokusumo daripada batu. Poncokusumo dibanding batu. Tapi KTK, makanya di Poncokusumo tetap pakai kompos. Kalau di batu kita kasih kompos, hasilnya bakalan kalau dibandingkan dengan sini menang di batu. Itu aja kalau treatmentnya bagus. Nah, karena KTK tanah berpasir. Kalau di Poncokusumo kayaknya bukan itu, dia liat dia. Lempung. Berpasir. Liat berpasir, ada liat-liatnya sedikit. Sama kalau sempawang Poncokusumo dikasih treatment kompos, itu hasilnya jauh lebih bagus. Nah, KTK sendiri biasanya dibaca dengan EC, Electronic Conductivity. Nah, biasanya mineral-mineral, zinc, mangan, sulfur, zinc, mangan, Fe, kobalt. Ya kan kadang bingung juga ya. Kita mau tapi kita nggak tahu apakah di situ penyerapannya itu bagus kan enggak gitu. Kita kasih pupuk, tapi kan tidak terserap kan ya percuma. Buang-buang. Bisa itu Pak. Ya, alangkah kalau si pekebun itu rata-rata melaboratoriumkan tanahnya mereka. Itu. Dasarnya. Tahu dasar kan? Kondisi ya, terapat kemarin itu. Kayak main domi itu loh. Orang kasih turun double 6, masa kita kasih turun double 4 atau 4-0. Harusnya 6-0 kan? Yang sebanyak kasih gini, jadi kita tahu apa masalahnya. Enggak mahal sebenarnya kalau buat pekebun. Ya. Kan tergantung sesuai keinginan. Kalau dibagi. Kalau kita itu mainnya air-air Seharga satu karung Yaramila. Ya. Iya. Kalau komplit seharga satu karung Yaramila kurang. Ya. Kalau saya daripada kita gambling, lebih baik Kalau perkebunan hitungannya per 5 tahun. Kalau palawija, horti
per 3 tahun. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk organik konversi ini adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, sediakan 5 kg tepung ikan. Selanjutnya adalah 10 kg bungkil atau tepung kedelai, 1 kg ETBS Core, 10 liter air kelapa. Serta siapkan juga box styrofoam es serta alat pengaduknya. Untuk prakteknya, yuk langsung saja kita menuju ke TKP. Langkah pertama yaitu larutkan ETBS Core dengan air kelapa, kemudian diaduk dengan alat pengaduk cat supaya tercampur sempurna, teman-teman. Setelah itu, bungkil kedelai dan tepung ikan bisa dicampur, kemudian dimasukkan larutan dari ETBS Core yang sudah dicampur dengan air kelapa tadi sedikit demi sedikit supaya tercampur sempurna, teman-teman. Setelah itu bisa ditutup dan difermentasi anaerob selama 7 hari, teman-teman. Nanti setelah 7 hari akan kami update seperti apa kondisi pupuk organik konversi kita, teman-teman. Ini adalah hasil proses fermentasi pupuk konversi kami, teman-teman. Pupuk organik konversi yang kemarin dibuat, hasilnya seperti ini. Ini baunya wangi seperti durian, teman-teman. Ya, seperti ini. Ini sudah siap untuk diaplikasikan, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau memanfaatkannya, dapat menggunakan dosis untuk POC, yaitu 1 kg pupuk konversi ini dapat dilarutkan dengan 5 liter air. Dan untuk kocor dan spray, teman-teman bisa pakai limbah dari perasan POC tersebut dengan dosis 1 sendok makan per liter air. Bagi teman-teman yang menginginkan ETBS Core ataupun pelatihan pembuatan pupuk organik konversi ini, dapat menghubungi nomor di deskripsi video ini, teman-teman. Demikianlah, teman-teman, rangkaian proses pembuatan pupuk organik konversi yang dipandu langsung oleh Om Wahyudin Hasan. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa
Terus pantau dan ikuti channel kami, Pak Eko Project, dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya, supaya dapat menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya. Petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.